Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin Bapak, Ibu, Saudara sekalian, warga RT 4 RW 7 Kelurahan Grendeng, juga kepada Bapak RT dan Ibu serta jajaran pengurus RT atau Bapak RW mungkin hadir juga Bapak. Pak RW. Oh, Pak RW hadir. Pada malam hari ini alhamdulillah tentu kita awali dengan syukur terlebih dahulu. Dan kegiatan kita ini memang kegiatan syukuran, mensyukuri apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Dan Allah sudah menyebutkan kalau bersyukur la azidannakum, nikmatnya akan ditambah. Kalau tidak bersyukur inna azabi lasyadid, nanti hukumannya berat. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami muliakan, malam ini alhamdulillah cuaca juga mendukung. Tadi Isya dalam keadaan hujan lumayan deras. Ini mau dekat acara, nampaknya malaikat juga ngerti jadwal tirakatan. Jadi untuk sementara hujan dihentikan dulu. Nanti kemungkinan setelah kita selesai dari sini baru mulai hujan lagi sampai subuh besok. Biasanya begitu. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada beliau yang bersedia mengundang dan memberikan kehormatan untuk kami duduk di hadapan bagaimana duduk di hadapan dan di atas. Tapi kita sama-sama di bawah. Malam ini sudah malam ke-19, 18, 19, betul lagi? 19 bulan Agustus. Ini bulan spesial untuk kita, terutama kaum muslimin di negeri ini secara khusus dan secara umum adalah seluruh rakyat Indonesia. Mungkin ada hal yang menggelitik, mungkin ini sebelum kita ngaji tentang kemerdekaan. Ada pertanyaan sederhana. Sebenarnya acara syukuran itu boleh apa tidak sih? Ada landasan hukumnya apa tidak dalam agama kita? Dulu Rasul itu ada nggak mengadakan kegiatan seperti kita itu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terngiang-ngiang di telinga kita, di benak kita, di pikiran kita, terutama bagi sebagian orang yang masih bingung, apalagi yang mandang kaku atau sempit memahami agama, nanti biasanya dia jadi serba bingung. Ini dulu di zaman Nabi kan nggak ada. Dulu Nabi ada makan tempe nggak ya Pak? Dulu Nabi makannya tempe. Suatu saat ketika Rasul SAW sudah berada di kota Madinah, berarti posisi sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau menjumpai orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa pada tanggal 10 Muharram, yang hari ini kita sebut dengan hari Asyura. Hari Asyura. Kata Asyura itu dipotong separuh tinggal Suro. Nanti jadi nama bulan di kalender Jawa. Hadirin rahimakumullah, Rasul tanya kepada orang Yahudi, "Ma hadza, ini apa? Kok kalian puasa hari ini apa?" Rasul penasaran.
Orang Yahudi di Madinah menjawab, hadza yaumun azim, ini hari besar. Mereka jawab, ini hari besar. Hari besar apa? Hadza yaumun najallahu fihi Musa wa qaumahu. Ini adalah hari ketika Allah dahulu telah menyelamatkan Nabi Musa dan umatnya, yaitu Bani Israil yang beriman. Fasomahu Musa syukran. Lalu Nabi Musa berpuasa pada hari itu, menyatakan syukur kepada Allah, tasyakuran. Biasanya orang kalau syukuran atau tasyakuran kegiatannya apa Pak? Bapak Ibu? Makan-makan. Dan Nabi Musa dulu tasyakuran kegiatannya apa? Puasa. Jadi kebalikannya. Jadi satu saat dengan pengen syukuran momen bahagia dalam hidupnya, terus lagi tanggal tua puasa mawon. Kok tiba-tiba puasa tuh Pak? Kenapa? Lagi syukuran. Jadi prihatin. Dan ternyata itu ditiru oleh Nabi Muhammad SAW dan diwariskan sampai kita sekarang. Tanggal 10 Muharram ada kegiatan puasa. Nah, itu syukurannya Nabi Musa dilanjut oleh Nabi Muhammad. Terus apa kesimpulannya Ustaz? Ya, kata para ulama, salah satu kesimpulannya adalah itu loh buktinya bahwasanya mensyukuri momen bahagia dalam hidup kita itu boleh. Rasul aja begitu. Momen bahagia dalam hidup kita apa Ustaz? Ya terserah, masing-masing kita beda-beda. Nah kalau momen bahagia dalam hidup bangsa kita ini apa? Ada salah satunya 17 Agustus. Lalu kita rayakan, kita syukuri kepada Allah Ta'ala. Harapannya apa? La'azidannakum. Semoga ditambah nikmatnya. Semoga ditambah. Minimal masih dipertahankan oleh Allah. Walaupun belum ditambah, mudah-mudahan masih dipertahankan. Apanya Ustaz? Ya itu kemerdekaannya itu. Loh emang kemerdekaan itu bisa hilang? Bisa Bapak Ibu. Bisa. Apa dikira kemerdekaan itu ajek, permanen, tetap, tidak berubah? Enggak. Dia bisa hilang. Bisa hilang. Lah gimana caranya kok hilang? Nggak ada. Kalau prosedur merawatnya salah, nanti kemerdekaannya hilang. Lah merdeka itu apa ada di Quran Ustaz? Ada disebut. Walaupun kata merdeka tidak disebut terang-terangan, tapi ada kalimat di Quran yang menunjuk kepada kemerdekaan. Apa itu? Mari kita baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan dan kemenangan. Pertolongan Allah dan kemenangan. Surat nopo niki Bapak Ibu? Apa nopo mboten jenengan? Ini kayaknya surat favorit gitu. Terdiri dari 3 ayat. Surat An-Nasr atau juga disebut surat Idza Jaa. Jadi ada penamaan surat yang tidak resmi. Kalau bingung nama suratnya, sebut aja dengan kosakata awal dari ayat pertamanya. Sampai sekarang kita masih pakai sistem kayak ini. Jadi kan tahu juz amma itu kenapa dinamakan juz amma? Kok juz 30 itu namanya juz amma itu kenapa Bapak Ibu? Karena kata pertama di juz 30 bunyinya amma. Ayat pertama di juz 30 surat An-Naba kata pertamanya adalah amma. Amma yatasaalun. Makanya juz itu dinamakan juz amma. Karena kata pertamanya amma. Itu biasa. Jadi di surat Idza Jaa atau surat An-Nasr Allah menyebutkan tentang kemerdekaan. Apa itu? Loh, kemerdekaan itu didapat dari mana? Pertolongan Allah. Nanti baru menang. Kalau menang pasti ditolong Allah. Kalau nggak ditolong Allah nggak mungkin bakal menang. Ini Bapak Ibu. Ini sedikit apa ya? Ya mengenang masa lalu sedikit. Ini kalau pakai ukuran akal manusia, ilmu manusia, bangsa kita ini kok boleh dikatakan mustahil bisa menang, mustahil bisa merdeka kalau hanya mengandalkan ilmu kita, kekuatan kita, kekuatan manusia, mustahil menang. Loh kok bisa Ustaz berani ngomong gitu? Berani Pak. Jangan bayangkan bangsa ini dijajah berapa tahun sih totalnya? Kurang lebih sekitar 350 tahun dengan penjajah yang silih berganti. Ada Portugis, ada Spanyol, ada Belanda,
ada Inggris walaupun cuma sekitar 4 tahun, ada balik Belanda lagi, terus Jepang terakhir. Jangan bayangkan bahwa saking kuatnya cengkraman penjajah di negeri ini, itu sampai hari ini masih ada sisa-sisanya yang belum hilang dan susah untuk dihilangkan. Coba saya tanya, panjenengan nyebut kereta api itu apa? Hah? Sepur. Niku bahasa Jawa apa bahasa Indonesia apa bahasa Melayu apa bahasa apa? Bahasa Belanda itu. Enggak ada dalam kamus bahasa Jawa sepur, enggak ada. Sepur itu bahasa Belanda, sepur bahasa Belanda. Kita pakai sampai hari ini. Apalagi jenengan nyebut spare part sepeda motor itu apa? Onderdil. Itu bahasa Belanda, onderdil. Masih banyak kosakata bahasa Belanda. Saya mau coba ngecek di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBB. Ada lebih dari 1000 kosakata bahasa Belanda yang masuk dalam bahasa Indonesia. Sebagiannya masih kita pakai dalam bicara sehari-hari. Itu salah satu pengaruh betapa kuatnya penjajah waktu itu. Sumber daya alam mereka kuasai, sumber daya manusia dikuasai. Ratusan tahun loh berkuasa, bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun. Itu kalau hanya mengandalkan akal manusia, kekuatan manusia, gak bisa menang. Apalagi ada narasi ini para pejuang kemerdekaan merebut kemerdekaan dengan bambu runcing, gak masuk akal Bapak Ibu. Menghadapi musuh begitu kuatnya hanya dengan bambu runcing, itu gak masuk akal. Maka sudah pasti benar kalimat yang sampai hari ini masih awet, sudah 80 tahun umurnya, belum berubah sedikit pun, satu kata pun belum berubah, tidak ada yang berani merevisi. Apa kalimatnya? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan seterusnya. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 paragraf ketiga. Dulu waktu sekolah setiap Senin dibacakan. Mungkin di sini masih ada petugas-petugasnya. Nggih dong, apa dulu waktu dibacakan jenengan lagi ngapa? Itu kalau bukan ulama Bapak Ibu tidak bisa bikin kalimat begitu. Tidak bisa. Coba perhatikan tuh dari satu sisi tuh. Pilihan Asmaul Husna yang dipakai untuk menjelaskan kalimat atas berkat rahmat Allah itu pilihan yang nggak main-main, yang Maha Kuasa. Dari sekian banyak Asmaul Husna yang ada kurang lebihnya 99. Yang dipilih untuk dicantumkan dalam pembukaan undang-undang itu yang Maha Kuasa, bukan yang Maha Esa, bukan yang Maha yang lain, yang Maha Kuasa. Maha Kuasa ini boleh bahasa Arabnya apa Bapak Ibu? Jangan apa nama betul Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna yang terjemahannya Maha Kuasa itu apa? Aduh Bapak Ibu. Ini tadi keluarkan apa nih? Qadir, Maha Kuasa. Ada ayat bunyinya innahu ala kulli syai'in qadir. Dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya kalau disebut Maha Kuasa itu berarti ya Maha Perkasa, Maha segala galanya. Ya, ini bantuan dari Tuhan kita yang Maha Kuasa. Jadi kami ulangi, kemerdekaan itu ada disinggung di dalam Al-Quran. Ya, kemerdekaan itu hasil dari apa? Pertolongan Allah. Baru nanti bisa menang. Kalau Allah tidak nolong, enggak bakal menang. Nah, kalau Allah tidak ngasih pertolongan, tidak bakal menang. Kalau enggak menang, berarti gimana? Apa kebalikannya enggak menang? Apa kebalikan menang? Kalah, mesti kalah. Kalau Allah enggak nolong, mesti kalah. Nah, bangsa ini bisa menang, bisa merdeka, ya pasti atas dasar pertolongan Allah. Enggak mungkin, hanya mengandalkan kekuatan kita, enggak mungkin. Nah itu patut kita syukuri. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati. Sekarang ini pangapunten ini saya tadi lupa nanya Pak RT. Ini sampai jam berapa ya? Saya di 12. Berarti nanti ada hidangan kedua ini. Siapkan sama Pak Ketua. Loh, apa kita ini butuh pertolongan Allah Ustaz? Ya butuh banget. Loh kok bisa? Bisa, coba kami hadirkan sebuah ayat. Mungkin ayat ini agak terasa asing. Padahal ada di juz 30 tadi. Laqad khalaqnal insana fi kabad.
Kami, Allah maksudnya, telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Maksudnya apa itu? Maksudnya, kata para ulama ahli tafsir, maksudnya manusia itu sejak dia belum lahir sampai mati, hidupnya itu banyak susahnya. Mari kita buktikan Bapak Ibu. Betul apa tidak? Saat kita di perut ibu kita itu kira-kira menyulitkan apa memudahkan? Siapa yang sulit? Ya, apa ibu tok? Kan bapaknya sulit nggak? Loh ya sulit. Kalau saat lahir itu menyulitkan apa memudahkan? Pas lahiran loh. Hah? Ya menyulitkan. Mau dikira lahiran itu gampang, tanya ibu-ibu itu di belakang. Itu bertaruh nyawa. Kalau sudah lahir apa kesulitannya hilang? Hah? Enggak. Apa nanti bocah kalau sudah umur 2 tahun selesai disapih ibunya terus kesulitan orang tuanya hilang? Hah? Enggak. Kalau sudah masuk sekolah apa terus kesulitannya hilang? Enggak. Ya nambah. Ada kesulitan baru, kesulitan lama mungkin berkurang, kesulitan baru datang. Belum lagi nanti kalau punya adik lagi, ya. Nanti kalau sudah selesai kuliah apa terus kesulitannya hilang? Hah? Ada lagi ya, sudah waktunya nikah belum ketemu jodoh, ada ya Pak RT tadi ya, dalam doanya Pak RT tadi ada. Apa nanti kalau sudah berkeluarga kesulitan hilang? Enggak, begitu siklus hidup kita. Kalau sudah mati apa kesulitan hilang? Ya, ada orang sudah meninggal, apa kesulitannya hilang? Belum, dia sendiri masih akan menghadapi kesulitan di alam kuburnya. Nah yang hidup ditinggali masalah oleh yang mati. Ya kalau yang ditinggali harta warisan yang banyak ya alhamdulillah. Ya, kalau ditinggali utang, harta warisan itu kalau banyak dan anak cucunya ahli warisnya pada rukun itu aman-aman saja. Coba kalau tidak rukun, aduh masalah lagi. Apalagi sampai undang pengacara, rusak hubungan silaturahimnya. Rusak, betul-betul rusak. Itu mendandaninya susah kalau sudah rusak. Rungkat. Hah? Rungkat. Rungkat. Ruwet urusannya. Ruwet. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati. Jadi benar kata Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini banyak susahnya. Sejak kita di perut ibu sampai kita di perut bumi, sangat banyak susahnya. Maka untuk mengatasi segala kesulitan itu butuh nopo pertolongan. Pertolongan sinten ya Tuhan yang ngasih kesulitan itu yang bisa nolong kita. Kalau mengharapkan bantuan kepada manusia malah tambah menyusahkan. Ya, manusia itu sering mengecewakan kita. Maka nanti dikatakan para ulama, salah satu ciri hamba yang merdeka, kalau kita bicara negara terlalu luas, kita bicara pribadi dulu. Pribadi yang merdeka itu yang bagaimana sih? Yang harapannya hanya kepada Allah. Itu yang merdeka. Tidak ketergantungan dengan makhluk, tidak ketergantungan dengan manusia. Yang pegawai tidak ketergantungan dengan instansinya, kantornya, atasannya, jabatannya. Yang pedagang tidak ketergantungan dengan pelanggan-pelanggannya. Dia ketergantungan hatinya hanya kepada Allah saja. Karena pelanggan suatu saat bisa meninggal. Pelanggan suatu saat bisa pindah ke pedagang yang lain. Dia nggak betul. Oh bisa, sangat bisa. Pegawai suatu saat bisa di PHK, dipecat, atau dia meninggal dan seterusnya. Atau kantornya yang tutup. Jadi hadirin rahimakumullah, itu salah satu hakikat kemerdekaan. Baik lagi, jadi kita butuh pertolongan Allah. Kenapa kok butuh? Saya butuh karena kesulitan itu banyak. Allah merangkum, Allah merangkum kesulitan hidup kita di dunia itu dengan 4. Nanti kita ringkas jadi 3. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di surat Toha mulai ayat 117 sampai 119. Qulna ya Adam inna hadza aduwwun laka wa li zaujika. Wahai Nabi, wahai Adam, ini iblis ini musuhmu dan musuh bagi istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai ini iblis ini bikin kamu keluar dari surga, wahai Adam. Kalau kamu sampai keluar dari surga, nanti kamu hidupnya jadi susah, jadi celaka kamu. Jadi Allah menyebutkan kalau orang tidak tinggal di surga berarti hidupnya akan susah. Apa bentuk kesusahannya itu? Fa innaka alla tadma'u fiha wa la ta'ra. Wahai Adam,
kamu di surga itu tidak akan kehausan dan tidak akan telanjang. Wahai Adam, kamu di surga itu tidak akan kelaparan, kebalik saya. Kamu di surga tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Kamu di surga tidak akan kehausan dan tidak akan kepanasan. Berarti kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kalau kita tidak tinggal di surga berarti pasti repot urusan perut, lapar, haus. Pasti repot urusan apa tadi? Telanjang itu berarti apa? Pakaian, sandang. Yang ketiga kepanasan. Ini urusan apa nih? Papan. Disingkat di negeri kita sandang, papan, pangan. Kalau Quran urutannya pangan, sandang, pangan, papan. Itu kok bisa gitu Ustaz? Itu ada hikmahnya. Kenapa Allah gandengkan makanan dengan pakaian, Allah gandengkan minuman dengan kepanasan? Itu ada hikmahnya. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Jadi intinya begitu, hadirin yang berbahagia. Jadi kalau kita tidak tinggal di surga, mesti akan direpotkan dengan 3 hal: sandang, papan, pangan. Hidup kita ini dihabiskan untuk ngurusi 3 hal. Nah ini kalau Allah tidak nolong, aduh Masya Allah, hidupnya susah sekali. Bukan hanya kita orang muslim, bukan, ini berlaku untuk seluruh manusia sama. Mau muslim non muslim sama. Sama juga sama kok, punya kerepotan yang sama. Seperti halnya kita manusia, sama repotnya. Nah kalau tidak ditolong Allah pasti serba repot. Nah pertolongan Allah itu yang kita butuhkan. Nah gimana caranya Ustaz biar pertolongan selalu datang, kemenangan selalu didapat? Ternyata caranya sederhana. Mau dikasih tahu apa bukan? Nanti kita lakoni bareng-bareng biar hidup kita itu serba mudah. Karena selalu ditolong oleh Allah Ta'ala. Apa prosedurnya biar hidup kita ini mudah, selalu merdeka, selalu ditolong oleh Allah Ta'ala? Minimal secara pribadi dan rumah tangga kita. Apa itu? Yang pertama tasbih, tasbih. Yang kedua apa itu? Tahmid, bihamdi rabbika. Yang ketiga apa Ustaz? Istighfar, wastaghfirullah. Udah, ini praktikan. Ini cara biar hidup tetap merdeka, minimal pribadi dan rumah tangga kita. Pertama tasbih. Tasbih itu gimana Ustaz ya? Secara simbolis tasbih paling ringan, paling gampang mengucapkan subhanallah. Tahmid itu gimana Ustaz ya? Paling singkat, paling ringkas ya alhamdulillah. Kalau istighfar ya istighfar, astagfirullah. Apakah cukup di lisan saja? Ya jelas tidak. Tasbih itu apa sih Bapak Ibu? Tasbih itu mensucikan Allah. Dari apa? Dari hal-hal yang bisa menodai kesucian Allah. Loh emang Allah bisa dinodai? Ya bukan itu maksudnya. Ada perbuatan-perbuatan manusia yang tidak pantas dilakukan terhadap Tuhan, itu maksudnya. Contohnya apa Ustaz? Manusia terang-terangan yang bahas selain Allah. Itu Allah nggak suka. Maka para ulama itu nyarankan kita Bapak Ibu nih, kita lewat di suatu tempat ada orang ibadah kepada selain Allah yang kita tahu itu salah, dia salah Tuhan. Itu siapa, gimana caranya? Ucapkan subhanallah. Ucapkan subhanallah. Kenapa kok subhanallah Ustaz? Bukan astagfirullah. Karena subhanallah fungsinya mensucikan Allah. Maksudnya begini, Allah Maha Suci. Tuhan tidak pantas kamu lakukan kayak gitu. Tuhan Maha Suci. Jadi orang yang merdeka itu ya ibadahnya hanya kepada Allah. Kalau disingkat lagi gimana Ustaz? Itu gampang loh, ada ayat yang tiap hari kita ucapkan minimal 17 kali dalam sehari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini orang yang merdeka itu lagi. Ibadahnya hanya kepada Allah. Mohon pertolongannya juga hanya kepada Allah. Itu kalau bisa dilakoni Bapak Ibu, saya jamin panjenengan jadi hamba yang merdeka. Serius jadi orang yang merdeka. Orang merdeka itu gimana Ustaz? Yo hidupnya santai, nyaman, jauh dari kata stres. Itu orang merdeka. Tidak di bawah tekanan siapapun, tidak dikendalikan oleh siapapun. Hidupnya dia baktikan hanya kepada Tuhannya. Harapan tertingginya hanya kepada Tuhannya. Mau gonjang-ganjing dunia kayak apa, masa bodoh karena dia punya Tuhan. Nah, Tuhan dia bukan manusia, bukan Pak Presiden. Ini ada orang yang baru diuji dengan ujian apa contohnya Bapak Ibu yang bikin orang banyak muni-muni itu apa contohnya? Yang biasanya dikabarkan BBM mau
Oh, iya. Itu biasanya gimana tuh reaksinya? Demo. Oh, demo. Ya itu urusan nanti demonya. Tapi hati kita diatur. Tuhan yang ngasih rezeki bukan presiden kita, tapi Allah SWT. Yang ngasih rezeki buat Bapak Presiden juga Allah. Ini yang pertama, jadilah hamba yang merdeka. Tasbihnya jangan putus. Yang kedua tahmid. Tahmid itu minimal mengucapkan alhamdulillah. Gampang di lisan, mudah sekali. Bahkan Rasul mengatakan ucapan hamdalah itu tamlaul mizan. Timbangannya lebih berat daripada bumi dan semua kekayaannya. Saya ceritakan sebuah hadis. Kata Nabi begini. Lau anna dunya bihadzafiriha biyadi rajulin min ummati, kata Rasul. Seandainya dunia ini dan semua kekayaannya itu dimiliki satu orang tok. Tapi mungkin enggak? Ada enggak kejadiannya kekayaan bumi ini dimiliki satu orang? Hah? Orang tahu ya? Oh, ada. Oh, Nabi Adam. Mesti citok nih bumi. Ini Nabi Adam tuh mau caplok tanah dimanapun nusa karep. Anak-anaknya Nabi Adam itu kalau pengen caplok mana Pak, saya mau yang sana, udah sana ambil. Bebas. Kita aja yang dapat tanah 10 bin, 20 bin rasanya sudah wah gitu. Nabi Adam nusa bumi pilih sendiri. Kata Rasul, seandainya ada orang kekayaannya satu bumi ini milik dia sendiri, lalu setelah itu dia ucapkan hamdalah alhamdulillah, lakan alhamdulillahi afdolu min dzalika. Kata Rasul, itu ucapan alhamdulillahnya itu lebih mahal daripada semua kekayaan yang dia miliki. Itu jangan dikira ucapan hamdalah itu ucapan ringan. Enggak, itu berat sekali. Atau sama lagi Ustaz, gimana caranya kita berhamdalah dalam hidup itu gimana? Selain mengucapkan alhamdulillah. Hamdalah itu Bapak Ibu biasanya nih, tidak selalunya, tapi biasanya berkaitan dengan harta. Rezeki yang bentuknya adalah materi. Orang yang hamdalahnya baik itu adalah orang yang tidak mencari nafkah kecuali dari sumber yang halal. Itu menjaga kemerdekaan dirinya. Kalau dia berani-beraninya memasukkan harta yang tidak halal ke rekeningnya, ke rumahnya, ke kantongnya, berarti dia sedang merusak kemerdekaannya sendiri. Nanti dia akan tersandra dengan banyak hal, yang nanti dia akan dihantui dengan banyak perkara. Jadi ketakutan sendiri, stres sendiri, ini itu, ujung-ujungnya narkoba. Ada nggak yang begitu Pak? Ada nggak yang begitu tuh? Ada. Tapi di sini sih nggak ada. Nggak ada ya Pak ya sini. Aman. Baik, kita lanjutkan. Nah, terus setelah susah payah dicari dari sumber yang halal, buat apa? Ya digunakan untuk yang halal. Jangan bolak-balik. Nyarinya susah payah untuk yang halal malah dipakai buat yang haram. Wah, ini kebangetan. Ya kebalik juga nggak bisa. Sudah dapatnya yang haram dipakai yang halal, ya tetap nggak diterima Allah juga. Apa ada usaha? Ada. Kapan itu ada suatu instansi terlibat dana judi online. Pegawai di instansi itu diberangkatkan umroh dari dana judi online. Dana judi buat nyuapnya buat berangkat umroh. Nah itu diterima nggak umrohnya itu? Nggak mungkin diterima. Itu haramnya berkali lipat. Kalau sudah dari judi itu haram tambah suap, ya haram lagi. Dosa nih Pak. Hah? Berarti dosa nih. Dosa ini kuadrat Pak itu Pak RW. Nah, terima kasih saya hormati. Itu hamba yang merdeka begitu, yang dia hati-hati terhadap sumber hartanya, tidak digunakan sembarangan setelah dia dapat dengan susah payah. Nah kalau kita bicara negara gimana? Wah ini puyeng, ini mestinya Bu Sri Mulyani duduk di sini. Ya jangan sampai kas negaramu itu didapat dari sumber yang haram, itu bahaya untuk kemerdekaan negerimu. Bahaya. Apalagi digunakan untuk yang haram, aduh lebih kacau. Loh, kalau kemerdekaannya hilang itu gimana Ustaz? Dan pertolongannya hilang karena unsur utama dalam kemerdekaan itu adalah pertolongan Allah. Itu unsur utama. Kalau Allah nggak nolong nggak bakal merdeka. Nah kalau kemerdekaan hilang, pertolongan hilang. Pertolongan hilang, hidupnya jadi susah, sudah pasti.
Yang ketiga istighfar. Nih Bapak Ibu saya tanya, momen kemerdekaan itu momen sedih apa bahagia? Bahagia kan? Pertolongan didapat, terus menang. Orang menang itu mesti bahagia. Ditolong oleh Allah terus menang, mesti bahagia. Tapi uniknya loh, orang sedang menang, sedang bahagia, oleh Allah disuruh istighfar. Coba nyambung apa boten? Jangan sedang bahagia, anak misalnya baru lulus kuliah di wisuda, senang apa boten? Senang. Begitu ketemu saya tak nasihati, Pak istighfar Pak, cocok apa boten? Sedang senang suruh istighfar. Mungkin orang yang pikirannya sederhana, loh sedang kok disuruh istighfar? Kan rasanya tidak pas. Tapi masalahnya ini perintahnya dari Allah yang ngasih kemenangan itu. Nggak mungkin salah dong. Kalau Allah yang ngasih prosedurnya nggak mungkin salah. Itu prosedur perawatan kemerdekaan kayak gitu. Jenengan punya barang mewah mau bukan? Pak RT punya apa ya? Punya Rubicon apa? Punya istri. Oh itu paling mewah itu. Perlu dirawat apa bukan? Oh perlu. Ada yang perawatannya harian, ada yang mingguan ya Pak. Ada yang bulanan. Barang mewah bernama kemerdekaan ini harus dirawat. Kalau nggak dirawat rusak mesti. Dan karena dia barang mewah, berarti ngerawatnya tidak sama dengan yang biasa-biasa. Mahal sekali kemerdekaan. Barang-barang mahal itu dia punya kelebihan apa? Nyaman ini segala macam. Tapi punya apa ya? Punya kelemahan apa itu? Perawatannya susah. Kalau salah ngerawat nanti rusak. Nah, kalau sudah rusak, dan ini mesti larang itu mahal. Tidak semua tempat bisa dandan. Dikira kita dapat barang mewah ini terus bisa sembarangan pakai. Tidak Bapak Ibu, ini makainya harus hati-hati. Kalau nggak rusak. Itu cara makainya gimana tadi? Tasbih, tahmid. Yang ketiga istighfar. Namanya orang merdeka, tanah air sudah dikuasai lagi, kekayaan alamnya dikuasai lagi. Ini kalau nggak punya iman habis lagi. Maka suruh istighfar, karena melalaikan kondisi merdeka, tidak di bawah tekanan penjajah itu bisa melalaikan. Maka Allah perintahkan kita untuk istighfar. Sama bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga, pemimpin rumah tangga, begitu nanti sudah mulai mapan ekonominya, justru istighfarnya semakin banyak. Karena pintu-pintu yang dulu masih ketutup jadi kebuka. Dulu nggak kelihatan jalannya, begitu sudah mapan ekonominya, loh ternyata jalannya itu. Nyambung Pak Diba? Nyambung, ibu-ibu mungkin masih mikir. Nah, yang dulu nggak bisa nyawer sudah bisa. Hati-hati. Jadi semakin dikasih kenyamanan oleh Allah, justru istighfarnya semakin banyak. Karena semakin melalaikan. Untungnya ada kabar gembira. Innahu kana tawwaba. Itu di ujung suratnya. Sesungguhnya dia Allah Maha penerima tobat. Kok gitu Ustaz? Kok bisa kabar gembira? Iya, namanya manusia itu mesti berbuat salah, itu manusia. Manusia itu kata Allah ada dua sifat bawaan manusia yang nggak bakal bisa hilang sampai dia mati. Yang pertama apa? Zolim. Yang kedua bodoh. Innahu kana zaluman jahula, ada di surat Al-Qasas. Al-Ahzab. Manusia itu zolim. Yang kedua bodoh. Zolum itu bentuk super dari kata zolim. Jahul itu bentuk super dari kata jahil. Jahil itu artinya bodoh. Jadi Allah sudah kasih tahu kita ini aslinya zolim, aslinya bodoh. Zolim itu pasti akan banyak berbuat salah. Kalau bodoh nanti hasilnya banyak lupa. Nggih, kamu bodoh apa itu? Hah? Iya. Kalau jangan tidak begitu berarti bukan manusia. Manusia itu mesti sering salah, sering lupa. Jadi karena suatu saat nanti jenengan sudah nggak pernah salah lagi, tidak pernah lupa lagi, oh mungkin sudah bukan manusia, naik jadi malaikat. Satu. Atau jadi wong edan. Loh, orang edan itu ada yang nyalahkan orang edan enggak?
Enggak ada wong edan disalahke. Sing salah malah sing atau mungkin jenengan sudah meninggal, udah nggak salah lagi, sudah nggak lupa lagi. Jadi selama kita masih hidup nih, mesti gitu. Tapi kabar gembiranya apa? Innahu kana tawwaba. Bawaan lahir kita, settingan pabriknya manusia itu kayak gitu, Bapak Ibu. Mesti akan berbuat salah, mesti lupa. Tapi Allah Maha penerima taubat. Kamu mau mengerjakan kesalahan seberat apapun, mau separah apapun lupanya, salahnya, kelirunya, kalau serius tobat, tenang saja. Tuhan Maha penerima tobat. Masalahnya itu mau tobat atau enggak. Lu Fir'aun itu, Fir'aun berkuasa 400 tahun namanya, lebih lama daripada Belanda jajah negeri kita. Baca dalam sejarah Fir'aun. Menjelang matinya dia hampir saja bertobat, tapi sudah terlambat. Maksud saya itu orang kayak Fir'aun aja satu saat bisa sadar. Cuma sayangnya sudah terlambat. Nah, hadirin yang saya hormati, jadi merawat kemerdekaan itu sederhana itu ternyata. Cukup apa tadi? Tasbih, tahmid, terus istighfar. Nah, ini tambah sedikit tema fikih. Jenengan sujud kali rukuk niku baca apa? Kalau waktu sholat, saat rukuk, saat sujud itu baca apa? Tasbih kan? Tasbih itu apa? Ada tambahan yang lain? Yang versi awal dulu bacaan rukuk dan sujud Nabi itu hanya tasbih. Tidak ada unsur yang lain. Subhana rabbiyal azim, tasbih. Subhana rabbiyal a'la, tasbih. Setelah surat ini turun, itu bacaan rukuk dan sujud Nabi ikut berubah. Kok bisa berubah, Ustaz? Ya berubah. Karena perintahnya harus diubah memang. Bacaan rukuk, sujud yang dulu sudah nggak dipakai Nabi. Yang baru gimana? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada yang baca ini? Rukuk sujud? Tidak ada? Tidak ada. Tenang aja, nanti saya akomodir semua yang jangan baca ini. Karena saya hafal banyak bacaan-bacaan sholat. Ini ketambahan 2, sebelumnya tasbih tok jadi 3 isinya sekarang. Ada tasbih, ada tahmid, ada istighfar. Subhanakallahumma itu tasbih. Wa bihamdika itu tahmid. Allahumma firli itu istighfar. Di kemudian hari para ulama ngasih jalan tengah, yang singkat ditambah sedikit, yang panjang dikurangi sedikit. Jadinya yang pertama itu 1 tok, tasbih tok. Yang paling panjang ada 3, tasbih, tahmid, istighfar. Yang tengah-tengah tasbih dan tahmid tok. Jadinya subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Wa bihamdi itu tahmidnya. Nah, jadi pakainya yang mana? Dulu yang tengah-tengah kan? Terus gimana Ustaz? Ya terserah mawon kalau urusan gini. Kalau para ulama sudah beda-beda pendapat itu, terserah mau pilih yang mana, tergantung kondisi dan situasi kita, mana yang kita sukai. Nah, kalau nanti aturannya jadi imam gimana, itu beda lagi nanti aturannya. Kalau kita sholat sendiri gimana, itu beda lagi aturannya. Jadi intinya Rasul itu disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tasbih, tahmid, istighfar. Pertanyaannya adalah Rasul itu Nabi Muhammad SAW niku di Madinah dan di Mekah itu sebagai apa? Posisi Nabi sebagai apa selain Nabi dan Rasul? Halo Bapak Ibu, ini sudah selesai. Apa? Posisi Nabi sebagai apa? Jabatan beliau itu apa? Khalifah. Bahasa sekarangnya apa? Yang versi lebih kecilnya apa? Kepala negara, presiden, pemimpin. Oh, dulu ada raja. Loh, Nabi loh sebagai pemimpin disuruh tasbih, tahmid, istighfar. Loh kok bisa Nabi Ustaz? Nah itu kata perintahnya untuk laki-laki 1 orang. Pasal B untuk anta kamu 1 orang laki-laki. Bihamdi rabbika ika itu kata ganti untuk 1 orang. Wastaghfir itu kata perintah untuk 1 orang laki-laki. Siapa yang diperintah? Rasul Nabi Muhammad SAW. Loh beliau itu apa? Pemimpin.
Jadi mestinya yang paling bertanggung jawab untuk merawat kemerdekaan sebuah negeri siapa? Ya pemimpinnya dong, dan jajaran kepemimpinannya. Sampai di tingkat yang paling bawah, Pak RT naik ke Pak RW. Oh, satu RT isinya orang merdeka semua. Loh, satu RW jadinya merdeka kabeh. Nanti ada banyak RW jadi kelurahan. Banyak kelurahan jadi kecamatan. Oh, isinya orang merdeka semua. Masya Allah, hidupnya makmur sekali. Jadi kalau bicara negara, mbok itu mungkin terlalu jauh. Minimal diri kita pribadi dan rumah tangga kita. Nah kalau di rumah tangga siapa yang bertanggung jawab untuk tasbih, tahmid dan istighfar itu? Ya kepala rumah tangganya. Bisa bapak, bisa suami, bisa siapa saja yang jadi kepala rumah tangganya. Maka tadi saya sampaikan, semakin nyaman hidup panjenengan, tasbih, tahmid, istighfarnya semakin kencang. Jangan malah lalai, jangan malah lupa. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, jadi inilah refleksi kita terhadap kemerdekaan. Ini barang mahal yang perlu kita rawat di negeri kita ini. Kita tidak mau pertolongan Allah hentikan, kemenangan dicabut lagi. Kalau pertolongan dihentikan, hidup kita susah. Kalau kemenangan dicabut lagi, jadi apa tadi Pak? Jadi kalah. Jadi kalah. Kalau kalah sekali dua kali, ya aman lah. Tapi kalau sudah berkali-kali kalah, terus itu namanya apa Pak? Apa? Apes. Itu namanya pecundang. Pecundang. Kalau berkali-kali kalah terus. Nah ini saya sampaikan sebuah doa sebagai penutup. Rasul itu ngajarkan kita doa bagus sekali. Banyak doa Nabi yang bagus-bagus itu banyak. Sampai-sampai kita nggak perlu ngarang doa sendiri. Walaupun jadi ya boleh ngarang sendiri doa itu adalah masalah bebas. Tapi ada doa-doa Nabi yang sangat berharga. Ini salah satunya. Doa pagi atau doa sore. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kesedihan dan kesedihan. Loh kan sama Ustaz, itu beda. Nah, tapi saya tidak cerita itu. Yang ujungnya saja. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari terlilit hutang dan dikuasai orang lain. Ini tiap hari kita minta begini. Rasul ngajari kita minta begini. Berhutang itu boleh apa tidak? Boleh. Allah sampai menurunkan satu ayat khusus spesial tentang hutang, dan itu jadi ayat paling panjang di dalam Quran. Surat Al-Baqarah ayat 282. Di Quran cetakan modern sekarang, itu satu ayat itu mengisi satu halaman full. Satu-satunya ayat di Quran yang full satu halaman cuma itu dong. Ayat 282 surat Al-Baqarah. Isinya tentang apa? Tentang hutang. Kenapa ayat terpanjang di Quran isinya hutang? Kok bahas hutang? Bisa diambil hikmah apa dulu nih sebagai kesimpulan awal nih? Urusan hutang itu urusan yang panjang Bapak itu. Kalau berhutangnya mungkin cepat. Sekarang banyak orang mempermudah proses berhutang. Tapi nyaurnya itu bisa seumur hidup enggak lunas atau belum lunas. Jadi berhutang itu boleh. Allah sampai menurunkan ayat tentang aturan-aturan berhutang. Yang masalah itu kalau terlilit hutang, itu masalah. Itu mesti dia tidak mengukur dengan kemampuan dirinya sendiri sampai terlilit hutang. Itu masalah. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah agar tidak terlilit hutang. Silakan berhutang, mau Rasulullah saja berhutang. Memang dalam hidup kita ini suatu saat ada saja masalah. Memang mau tidak mau harus hutang, itu normal saja, tidak masalah. Bahkan di bab-bab fikihnya para ulama ada bab tersendiri tentang hutang piutang. Dibuatkan aturan-aturan, tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau terlilit. Nah kalau sudah terlilit terus gimana? Wa qahrir rijal, nanti kamu akan dikuasai oleh orang lain. Nah siapa yang menguasai? Yang utang. Yang utang. Yang ngasih utangan itu. Itu salah satu faktor yang membuat kita jadi tidak merdeka. Jadi Allah punya banyak cara mencabut kemerdekaan. Baik dari kita pribadi, dari rumah tangga kita, bahkan dari sebuah negara. Allah punya banyak cara mencabut kemerdekaan. Ya salah satu bisa dengan cara terlilit hutang. Lo jangan bayangkan satu negara terlilit hutang kepada negara lain. Nah itu kemerdekaannya dirampas oleh negara yang ngasih hutang. Itu hukum alam Bapak Ibu. Maka minimal untuk diri pribadi kita jadi hamba-hamba yang merdeka. Ibadah hanya kepada Allah, mohon pertolongan pun hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan kisah boleh Bapak Ibu. Biasanya nanti kan langsung tutup mawon nggih. Wah, ternyata sudah setengah 11. Ya, kok diem aja tuh Pak RT, diem aja Pak. Masih kode, langsung kasih kode 5 menit lagi Ustaz. Gini saya mau cerita satu. Materinya bagus. Ada satu ikon manusia paling merdeka di muka bumi. Ini termasuk salah satu manusia paling elit yang pernah ada. Susah nyari tandingannya orang ini. Sampai setiap hari kita orang muslim ini nyebut nama beliau. Setiap hari, berpuluh kali dalam sehari. Siapa beliau? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan punya hubungan famili apa dengan Nabi Ibrahim kok dalam sholat kok nyebut nama beliau terus? Hah? Nggak ada, kita nggak punya hubungan famili dengan beliau. Tapi Nabi Ibrahim ini jadi suri tauladan luar biasa. Salah satunya dalam hal apa? Kemerdekaan. Mari kita lihat, terutama kemerdekaan pribadi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ini kisah ini disebutkan dalam banyak kisah, dalam banyak kitab sejarahnya para ulama tentang Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim tangan kakinya sudah diikat, sebentar lagi akan dilemparkan masuk ke dalam api. Masih ingat kan ya peristiwa itu? Iya. Karena apinya besar, orang-orang tidak bisa mendekat menggendong Nabi Ibrahim terus dicemplungkan ke dalam api, nggak bisa. Jadi Nabi Ibrahim itu dilempar dari jarak jauh. Jadi dibuat alat seperti ketapel. Ketapel itu apa sih bahasa Jawa? Pelintang, bisa gede untuk orang, pelintangan wong. Nah itu ditarik rame-rame, nanti Nabi Ibrahim dilepas terus terbang, melayang di udara. Apa nanti jatuhnya nggak mati sama enggak? Nabi Ibrahim itu fisiknya kuat. Yang menarik, ketika Nabi Ibrahim posisi badan sudah di udara, sudah mengudara, sebentar lagi masuk ke dalam api. Saat itu malaikat Jibril alaihissalam datang menawarkan bantuan. Saya sampai masih ingat kalimat Arabnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi itu. Ya Ibrahim, alaka hajatun. Wahai Ibrahim, kamu sekarang sedang punya hajat apa? Bahasa sederhananya, kamu sedang butuh apa sekarang wahai Ibrahim? Nek panjenengan yang jadi beliau didatangi malaikat terus kira-kira jawab apa Pak? Ini didatangi malaikat tenanan, malaikat tenanan. Pak lagi butuh apa? Sing nawari malaikat. Fulus. Ini rekening saya. Sodorkan nomor rekening. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Masya Allah. Emang susah kalau bukan sekali berbeliau itu nggak akan mungkin keluar kata-kata itu. Saya yang sudah puluhan kali baca kisah itu Bapak Ibu, itu selalu takjub dengan kalimat beliau. Apa kata beliau? Amma ilaika fala. Hai Jibril, saya gak butuh apa-apa dari kamu. Saya ini memang sedang butuh sesuatu, tapi bukan dari kamu, wahai Jibril. Itu kalimatnya sopan sekali, nolak tapi sopan. Loh malaikat ditolak mentah-mentah loh Bapak Ibu. Terus gimana reaksi malaikat Jibril? Loh tinggal pergi, nggak ada malaikat yang ngambek. Nggak kayak kita, kalau kita mau ngasih duit ke bocah, bocahnya nolak, terus duitnya diapain? Sakit. Hah? Ya disesal-sesal kayak kan? Masukin saya. Apa disaki maning? Jenenge ngeprank. Masa ngeprank bocah? Nah, reaksi malaikat Jibril gimana? Ya udah tenang, malaikat Jibril pergi meninggalkan Nabi Ibrahim. Nah terus gimana? Ya udah ditinggal sendirian. Tidak lama kemudian tubuh beliau menyentuh api, tapi bersamaan dengan itu Allah sudah berkata kepada api, diabadikan nanti di Al-Quran kalimat Allah surat Al-Anbiya, ya narukuni bardam wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Itu hasilnya. Jadi kalau harapan kita itu hanya kepada Allah semata, bukan kepada makhluk. Lu malaikat Jibril loh, beliau tahu Nabi Ibrahim itu tahu malaikat Jibril ini malaikat paling perkasa. Ya bisa melakukan banyak hal. Bisa melakukan banyak hal yang hebat-hebat. Loh kalau misalnya Nabi Ibrahim menerima tawaran malaikat Jibril, kira-kira gimana? Hasilnya gimana Bapak Ibu?
malaikat Jibril bisa melakukan apa untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim? Gampang, digendong dibawa terbang bisa, atau apinya ditiup, padam. Gampang. Tapi karena Nabi Ibrahim tidak minta bantuan makhluk, Nabi Ibrahim juga sadar ini seperkasa-perkasanya malaikat, tetap dia adalah makhluk ciptaan Allah. Maka beliau tidak berharap kepada malaikat Jibril. Hasil akhirnya luar biasa. Allah perintahkan langsung api untuk jadi dingin dan selamat, beri keselamatan, beri kenyamanan. Menurut panjenengan, dingin yang membawa keselamatan itu berapa derajat suhunya? Masing-masing orang beda-beda. Kalau jenengan di ruangan ber-AC berapa derajat Pak? Bapak Ibu? 15? Masya Allah, PRW itu paling tinggi. Memang beda-beda. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu kalau perintah Allah kepada api cuma satu tok, wahai api jadilah kamu dingin, Nabi Ibrahim akan mati kedinginan. Tapi karena perintahnya dua, dingin dan selamat, berarti dingin yang membawa kenyamanan. Suatu saat ketika Nabi Ibrahim ditanya orang, wahai Ibrahim, kapan saat paling nyaman dalam hidupmu? Dengan cepat beliau menjawab, finnar, saat saya berada di dalam api 40 hari 40 malam. Itu saat paling nyaman di masa hidupnya Nabi Ibrahim. Itu loh Bapak Ibu, hasilnya itu kayak gitu. Apa itu? Loh, malaikat Jibril itu alaihissalam, seperkasa-perkasanya beliau tidak punya otoritas untuk merintahkan api jadi dingin. Yang punya otoritas siapa? Ya Allah. Jadi kalau harapan kita digantungkan hanya kepada Allah, Allah akan menyelesaikan masalah kita dengan cara ajaib yang makhluk manapun tidak bisa menghadirkan. Kira-kira begitu. Ini hamba yang merdeka itu kayak gitu. Jadi kalau jenengan ingin tahu ikon-ikon orang-orang merdeka di muka bumi, salah satunya Nabi Ibrahim. Memang enggak ada ketergantungan dengan siapapun, tidak pernah takut dengan siapapun, dengan raja manapun dihadapi. Memang beliau luar biasa, sosok luar biasa. Saking luar biasanya sampai 2 kali Allah menyebut Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran dengan sebutan uswatun hasanah. Sedangkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW hanya disebut 1 kali sebagai uswatun hasanah. Jadi Nabi Ibrahim berada di level yang berbeda. Nah, semoga ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang terus bisa merdeka, minimal pribadi, terus tasbihnya, terus tahmidnya, dan tidak lupa istighfarnya. Walaupun kita merasa tidak sedang berbuat salah, mohon tidak tinggalkan istighfar. Karena nanti bahaya lagi, merasa nggak salah, istighfar nggak mau, ujung-ujungnya merasa selalu benar. Ujung jadi kayak iblis. Jadi selalu istighfar. Demikian dulu Bapak Ibu, waktu sangat terbatas ini, walaupun nampaknya masih seger-seger, tapi saya khawatir nanti besok sudah masuk kerja lagi toh? Oh dereng. Jadi bersama. Ini dulu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kegiatan kita ini, kegiatan kita syukuran ini. Mudah-mudahan ya RT 4 RW 7 ini RT yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan salehah, makmur dunia, makmur akhirat. Itu doa kita. Syukur-syukur nanti di surga ada kapilingan khusus untuk RT 4. Tidak tahu saya tiba, apalagi apa jenengan jadi kota RT lagi di sana. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kekurangan kesalahan dari kami pribadi, banyak kata yang salah itu karena kebodohan kami. Kebenaran yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Sepenuhnya kami kembalikan kepada Bapak RT. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita yang hadir di sini dan melipat gandakan segala pahala kita. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup pasarannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu semua, rangkaian acara demi acara yang
diselenggarakan bersama oleh keluarga besar RT 04 RW 07 mulai dari malam tirakatan, malam hiburan, dan malam hari ini ditutup dengan hadroh dan pengajian bersama sudah berlangsung dengan lancar dan selamat. Alhamdulillah, ini semua adalah berkat kerjasama semua pihak. Ketua Panitia beliau Bapak Hartoyo, Barakallah, dan kami ucapkan terima kasih. Kepada Bapak Ketua RT kami ucapkan terima kasih, dan kepada seluruh warga yang telah mensupport dengan luar biasa kami ucapkan terima kasih. Aplaus buat keluarga besar Tempat. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa terus terjalin dari waktu ke waktu. Ini adalah untuk kita semua, dari, oleh, dan untuk rakyat. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia Bapak Hartoyo, Bapak Ketua RT 04 Bapak Sarjo, Ketua Remaja dan perangkatnya, serta seluruh keluarga besar RT 4 RT RW 07. Demikian dari kami, kita tutup bersama acara malam hari ini, dan mari kita berharap bersama Bapak Ibu semua, yang pertama pinaringan sehat, yang kedua rezeki ingkang lancar, sehingga simpitan pun lancar, tarikan pitulah santon ngemben lancar, kita bisa bikin acara yang lebih berkelas lagi. Ini nggak didukung sama Bapak Ibu semua nggak bisa. Gini apa Alhamdulillah. Mari kita tutup acara malam hari ini dengan melafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz. Izin saya upload ke YouTube. Iya boleh. Oke. Ya nanti kalau ada Darussalam. Darussalam. Cukup itu ya? Cukup Pak. Dari Dari Sumampir. Sumampir.